Halo pemirsa, apa kabar? Selamat datang di VOA Pop News bersama saya Ian Umar. Dan saya Debbie Small Fatlis, dan selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan berbagai liputan hiburan dan informasi khusus buat yay dan yay semua. Waduh pemirsa, kayaknya hari ini ada sesuatu yang spesial banget karena kita bakalin ngomong soal sepatu. Nah, kalau sepatu-sepatu desainer yang terkenal kan kita tahu ya, ada Jimmy Choo, ada Christian Lacroix, ada Christian Louboutin. Kalau kamu punya siapa? Christian Hadinata. Aku nasionalis sejati. Oh, main badminton sih, pelatih sekarang malah. Tapi pemirsa, kalau berpikir bahwa sepatu itu hanya urusan perempuan, itu salah besar. Oh ya? Iya, karena di Washington DC ini ada acara yang namanya Custom Kings. Oke. Nah, Custom Kings ini adalah event tentang sepatu dan 90% pengunjungnya adalah laki-laki. Jadi di sini, di acara Custom Kings ini berkumpul sneaker lovers dan art lovers, di mana para seniman ini berlomba-lomba menghias sepatu olahraga menjadi karya seni yang tidak ada duanya. Waduh, kayaknya seru banget ya pemirsa. Nah, kita ada liputannya. Langsung aja kita lihat liputan berikut bersama Ripka Gemilangsari. Nah, ini dia acara yang pas banget untuk kamu-kamu yang suka sama sepatu. All my honeys in the place, grind, get low, move side to side. Dari setiap sudut, para pecinta sepatu dan kolektor bisa menemukan berbagai jenis sepatu, t-shirt, dan pernak-pernik lainnya. Inilah acara Custom Kings yang diadakan di Penn Social, Washington, D.C. Dalam acara ini, terdapat banyak penjual sepatu yang datang untuk memamerkan koleksi sepatu yang tidak dapat ditemukan di toko-toko biasa. So Jason, can you just explain to me a little bit about the collection of shoes that you have here? Well, the collection is mostly custom stuff. I started it based off doing original things that nobody has. I put lights in the soles to make it just a little bit different. Change the color of soles, so if the sole gets yellow or dirty after a couple of wears, you can just change it. Setiap jenis sepatu juga mempunyai keunikan tersendiri. The inspiration behind the event really to shed light on the custom sneaker culture. Sneaker culture is a growing culture. Every year there's more and more people that's joining the bandwagon. So I figured the best way to to kind of push the culture ahead and get the word out there that it's a big culture is to have an event like this. Acara Custom Kings juga merupakan sebuah ajang bagi para pecinta seni untuk menunjukkan keahlian mereka dalam mendesain sebuah sepatu. Salah satunya adalah Trevor. Ia adalah seorang sneaker designer dan karyanya pun menjadi salah satu sepatu yang dipamerkan di acara Custom Kings kali ini. Because they're based off of ancient Japanese porcelain. It took me probably about 50 or 60 hours to finish this pair of shoes. All of it's hand-painted, none of it is airbrushed. It was always about the detail, the very fine detail. That was always my favorite thing to do. Acara ini juga menjadi ajang di mana para pencinta sepatu saling bertemu dan berbagi tentang koleksi-koleksi sepatu milik mereka. Wih, benar, thank you Ripka. Ini acara keren banget ya. Tapi kalau saya lihat-lihat ya, kayaknya sepatu olahraga kamu terlalu simpel. Gitu. Terlalu simpel, mau dipajang di atas meja. Nah, kira-kira kalau mau didesain kayak yang tadi tuh, kamu pengennya kayak apa? Waduh, kalau saya tuh suka sebenarnya ada studs-nya, ada paku-pakunya. Kan lagi ngetren sekarang banyak paku-paku, dompet semua ada paku-paku. Bulu-bulu? Bulu-bulu, aduh kayaknya Kurang ya? Kurang deh, terlalu forward kayaknya. Nanti saru sama ayam lewat. Jangan, pemirsa masih banyak liputan-liputan lainnya di VOA Pop News. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Welcome back to VOA Pop News pemirsa. Kalau pemirsa tahu ada online market yang namanya Etsy.com, ETSY.com. Wow. Itu di situ berkumpul para seller yang mereka memang suka dengan craft atau kerajinan tangan, dan ada seller-seller yang mereka ini khusus kerjaannya menghias sepatu olahraga persis kayak yang tadi. Wah, kayaknya kreatif banget ya iya. nih orang-orang ini, dan untung ada website seperti itu. Kayaknya di Indonesia juga mesti dibuat nih satu Iya, website seperti ini. Wah, pemirsa, untuk yang kreatif-kreatif tadi harus lihat website tadi, Etsy.com. Tapi yang untuk pengen tahu update soal berita-berita Hollywood, harus tonton yang satu ini ya. Putar langsungnya dari Vina Muftadi, Hollywood Update.
Thank you Debbie dan Ian. VOA Pop Newster Hollywood Update kali ini kita mulai dengan mengintip Bradley Cooper yang lagi basah-basahan. Eits, jangan pikiran macam-macam dulu ya. Karena ini adalah behind the scene ya film terbarunya American Sniper. Film ini adalah sebuah tribut atas karir militer Chris Kyle yang meninggal dunia tahun lalu. Bradley berperan sebagai anggota militer di mana ia tampil dengan baju loreng-loreng dan celana pendek ketat. Pinjem punya Suki pacar kamu ya, Brad. Tak ragu lagi, Bradley adalah pilihan yang tepat untuk memerankan sang pahlawan setelah ia membanting tulang membentuk badannya di gym. Ya kalau badan udah bagus ya kan bawaannya memang pengen dipamerin. Nah tentunya busana juga mendukung dong ya, makanya Bradley pakai baju ketat-ketat. Nah Kim Kardashian tadinya juga seneng banget pakai baju yang ketat-ketat dan terbuka. Tapi akhir-akhir ini kok kayaknya agak lebih sopan ya. Saat sedang menuju sebuah acara pesta ulang tahun di LA, bintang reality TV ini tampil serba tertutup, sesuatu yang nggak biasa. Padahal ibunya saja, yaitu Kris Jenner, tampil lebih terbuka. Tampaknya ibu berusia 33 tahun ini sekarang tampil lebih keibuan. Ketika berbulan madu ke Eropa, ia mengaku kangen dengan bayinya. Tampaknya Mrs. West sekarang memang lebih sopan. Dari keluarga Kardashian, sekarang kita ke info film. Pemirsa, setelah sempat tertunda beberapa kali, akhirnya film Fast and Furious 7 dimulai lagi syutingnya. Syuting sequel terbaru Fast and Furious sempat terhenti setelah peristiwa kematian tragis Paul Walker November lalu. Saat ini syuting sudah dilanjutkan dan saudara-saudara Paul, yaitu Cody dan Caleb Walker, ambil bagian dalam syuting ini. Melihat gambar-gambar yang diambil di Malibu ini, ketiga kakak beradik ini memang memiliki kemiripan yang luar biasa. Terutama Cody Walker yang bagaikan anak kembar dengan Paul Walker. Film ini kebanyakan mengambil lokasi syuting di Abu Dhabi dan akan dirilis pada bulan April 2015. Itu dia ya, kakak beradik superstar yang sama-sama terkenal. Nah selain kakak beradik Walker, ada juga nih kakak beradik Kardashian. Lagi-lagi Kardashian. Ya, kalau yang ini adalah kakak beradik yang eksis nggak hanya dalam dunia fashion, tapi juga dalam seni tulis-menulis. Ada yang menerbitkan sebuah buku, pemirsa. Di acara Billboard Music Award, Kendall Jenner mengaku tidak suka membaca. Jadi, surprise ketika ia dan Kylie Jenner, keduanya adalah model dan adik Kim Kardashian, menulis sebuah buku novel science fiction. Novel ini berjudul Rebel, The Story of Lex and Livia. Publisitas adalah nomor 1. Jadi kakak beradik ini terjun langsung dalam mempromosikan buku ini ke para penggemar mereka dengan gaya fashionista sejati. Novel ini berkisah tentang dua kakak beradik perempuan yang memiliki tenaga superpower. Setelah mereka bersama-sama bikin fashion line berdua, sekarang mereka menulis buku berdua juga. Ian, pertanyaan menurut kamu bener nggak sih ini hasil karya mereka sendiri? Kayaknya nggak yakin ya mereka tuh bisa nulis buku, katanya sih novel science fiction, itu ceritanya juga fiktif. Dan kalau saya dengar-dengar nih, ternyata mereka memang mengklaim bahwa mereka punya ide-ide untuk nulis buku itu semuanya dari mereka. Tapi yang menulisnya adalah ghost writer istilahnya. Oh, gitu. jadi pakai nama mereka begitu. Pakai nama mereka tapi penulisnya penulis profesional. Tapi idenya katanya semua dari ide mereka. Karena tahu ya. Aku nggak yakin. Ini pasti adalah ide dari mom manager si Kris Jenner. Ibunya. Kalau itu sih udah pasti. Pasti ini semua ide dari ibunya karena sekeluarga dikomersialkan. Nah, tapi sukses kan? Sukses. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama VOA Pop News, pemirsa. Debbie, kalau misalnya di sini nyetir kan cukup jarak jauh ya, atau pemirsa juga nyetir di rumah tuh. Kalau kamu suka dengerin radio nggak sambil nyetir? Wah, aku tuh nyetir seneng banget. Bahkan kalau macet di Jakarta pun aku tetap enjoy. Jadi emang itu terapeutik buat aku. Dan dengerin radio ya itu harus. Seneng nyetir tuh maksudnya apa sih? Supir kamu? Mungkin aku dulunya di kehidupanku yang lalu, saya adalah supir bis malam. Ian, jangan begitu dulu. Tapi pemirsa, ngomongin soal radio ini, karena ada program khusus atau radio khusus, kita pengen lihat gimana program radio ini dikembangkan di sebuah universitas di Amerika, tepatnya di Georgetown University. Radio Seru banget. kampus. Radio kampus. Jangan-jangan acaranya kuliah jarak jauh lagi.
Yang enggak kayaknya buat madol lah, siaran gitu. Nggak, pemirsa, memang radio ini khusus dibentuk di universitas ini untuk bagi mahasiswa untuk belajar praktek langsung soal-soal komunikasi, radio ataupun media. Dari awal udah langsung, dan pasti ada fans-fansnya juga. Seru kan? Kalau gitu paling acara ya musik, talk show gitu-gitu Pasti ya. ada juga Dunia tentang mahasiswa. ada politiknya juga. Pokoknya seru banget. Bayangin mahasiswa memang selalu dengerin radio, tapi kalau misalnya mereka praktek langsung untuk jadi penyiar radio, seru kan? Kita lihat aja liputan berikut bersama Ripka Gemilang Sari. Kali ini saya mau mengajak kamu ke Georgetown University. Ini nih salah satu kampus yang sangat bergengsi di Amerika. Selain unggul dalam kualitas pendidikan, radio kampus di sekolah ini juga dikenal sebagai radio yang asik untuk mahasiswa. Yuk kita masuk ke dalam studionya. I want to say welcome to the show. Happy Friday. Nah, mau lebih tahu tentang radio kampus di Amerika, di sebelah saya sudah ada Ellie yang bisa menjawab semua pertanyaan kamu. Hi Ellie, how are you? Good, thank you. Thank you for having us. So how many shows does the radio run on a daily basis? So we have 112 shows altogether. They're split between 7 days a week. We broadcast from 8 a.m. to 2 a.m. every day. We have everything from run-of-the-mill indie, underground college music shows. We have sports shows, talk shows, political shows. Can you just tell me a little bit about the requirements for students who might not have experience in radio, and can they still join and be part of the team? Sure. So at the beginning of every school semester, we have a brief application process. It's just a form that people fill out online. Then we have a little brief interview with them to kind of see how dedicated they are to being a DJ and see what their idea for a show is. And then in the past few semesters, the process has gotten a little bit more competitive, so not everyone is able to have a radio show. So we're gonna play another song right now, but Garrett Johansson, my man who's gonna be running some. Selain memberikan ratusan shows untuk pendengar online, Radio Kampus juga sering menyelenggarakan event untuk mahasiswa yang ingin menunjukkan bakat mereka dan memberikan kesempatan juga untuk musisi pendatang baru agar lebih dikenal. We have a lot of internal events with the DJs. We'll have open mic nights where students can come and perform and showcase their talents for the university, and we run those events. We're also in charge on the events board to plan, host, and work with the business board to fund the concerts that we have. So we get in touch with artists that we'd like to host and try to plan the event, sell tickets, and actually execute the event when it gets nearer. Ikutan Radio Kampus memang seru, tapi harus pintar juga menyeimbangi waktu dengan jadwal kuliah. So managing your time is always something you really have to develop, you really go with it. Some weeks are better than others, so when you first begin the semester, you may think that you have a lot of time because classes are only beginning, and then you get midway through and you have exams and you have deadlines for the radio station when we have to order things, we have to get a contract signed. So it's really learning about planning ahead. Hello, Indonesia. Voice of America, Indonesia is listening right now. Kalau ingin dengar Radio Kampus Georgetown University, bisa tune in di link ini. Saya Ripka Gemilang Sari dari VOA, pamit dulu. Interesting banget pemirsa, tapi menurut saya Ian akan lebih interesting lagi kalau ada sandiwara radio. Wih, keren banget Top. Ide lo emang keren, Deb, tapi itu udah diambil dari tahun 80-an. Kita harus menghidupkan kembali. Ada drama Kumbara yang heboh atau terkenal tahun 80-an. Anyway, pemirsa, kita kayaknya udah di penghujung acara. Terima kasih banyak udah nonton acara kita, dan jangan lupa tetap tonton terus di VOA Pop News. Saya Ian Umar. Dan saya Debbie Small Padlis. Jangan lupa pemirsa untuk like Facebook kami VOA Pop News dan follow Twitter kami di @VOA Pop News. See you next time.